Welcome to Makna Talks, a weekly podcast featuring candid conversation with interesting guests, hosted by me, E.S. Lawrence. I team up with fascinating figures for an in-depth talk show and curiosity-fueled topics. Each episode is a far-reaching talk with a well-curated guest. The intimate conversations can lead you to the unexpected, so you're in for a treat because we're here to tell you the other side of every story. So stick around because we talk, you listen. Ladies and gentlemen, this is your host, E.S. Lawrence. We are alive and we are well. I am healthy dan kita kedatangan bintang tamu seorang. Apa ya? I think it's a figure beauty yang sangat besar. Dan di luar itu yang lebih penting adalah dia adalah seorang dancer TikTok. Oh itu ya, itu main job. Itu main job kan, itu penghasilan utama lo TikTok. Iya, itu gue setiap hari gak makan gak apa-apa yang penting goyang. Yang penting goyang, ada Nazla Alifa. Hai. Gue panggil Caca ya biar so akrab gue apa ya. Gak apa-apa. Caca. Gue juga bingung kok tahu sih gue dipanggil Caca. Oh kayaknya lo gak punya Instagram ya. Oh iya, oke bener juga ya, gue lupa. Caca tapi it's kalau misalnya peran lo sekarang di dunia, I don't know, influencing others gitu. Musuh terbesar lo adalah nggak tahu mungkin agency atau malah lo membuat untuk decide untuk bikin sendiri gitu, untuk bikin satu agency, satu manajemen yang kayak okay, I wanna sell data, I wanna sell my friends gitu. Itu ide-ide awal lo kayak gimana tuh? Kenapa gue bisa memutuskan untuk bikin ini karena satu gue itu orangnya gampang jenuh. Gue ngerasa kayaknya kalau misalnya gue bosen gue mau ngapain lagi nih. Dan gue kayaknya kalau mulainya nanti pas tiba-tiba gue udah gak ada kerjaan di per Instagraman ini kayaknya telat banget deh. Jadi kayaknya gue waktu itu gue bilang sama temen gue mendingan kalau one day gue gak ada kerjaan lagi gue harus tetap ada nih di bidang ini. Karena gue ngerasa gue udah keburu terjun dan gue udah lumayan tahu. Iyalah. Seluk-beluknya. Udah gitu. lama juga. Iya jadi kayak mungkin gue emang gak ada di bidang akademis, emang gue mungkin perteorian nih gue kurang nih. Iya. Tapi gue di sini tuh udah ada experience-nya gitu. Dan udah lama juga. Lo kalau kantoran nggak pernah kepikiran tuh di otak lo? Enggak lagi. Lo pernah bikin CV ya? Enggak. Makanya gue gak tanya bikin CV gimana aja gue gak tahu deh. Penasaran gak tuh tapi? Penasaran. Maksud gue lo penasaran gak untuk duduk di interview misalnya siapa ya? Sama agency atau brand cotton ink gitu misalnya? Penasaran. Gue pengen banget sih dia kayak nyobain. Gue tuh suka nyobain hal-hal baru yang bikin gue deg-degan mampus gitu loh. Kayak sekarang nih, gue deg-degan nih. Gue gak pernah di podcast gini gitu kan. Udah alatnya rusak semua, anak-anaknya gak pernah kantor. Lo berarti lagi suka di pandemik gini ya, deg-degan semua orang-orang kayak gini. Lo kalau lagi momen yang gak menentukan seperti, I don't know, this coronavirus gitu. Lo the first thing that came to your mind was, you know, you're gonna stay at home. Okay. Tapi kemarin yang lo lakuin adalah, lo beli sembako tuh untuk orang-orang. Tapi sekarang status lo, keluarga lo atau I don't know, environment lo tuh lagi se-lockdown apa sih? Strict gak sih keluarga lo? Keluarga gue strict banget sih. Se-strict itu sampai kayak semua orang yang kerja di rumah gue jadi tes corona gitu. Oh udah? Sama gue sih sebenarnya karena gue yang lumayan deg-degsar. Cuman yang kemarin kalau ngomongin soal sembako itu karena menurut gue semuanya kan sekarang lagi parah banget ya. Kayak perekonomian, banyak yang di PHK dan lain-lain. Dan kalau misalnya sebenarnya solusinya tuh sebenarnya ada di pemerintah. Iya. Menurut gue jadi berat nih. Lo udah cocok banget jadi jubir. Iya kan? Iya, pas. Tapi jubir kali ini kayak gue akan menentang pemerintah gitu jatuhnya. Kayak kemarin gue sempat meeting juga sama orang Kemenpar. Karena mereka minta, bukan gue doang sih, ada beberapa teman influencer lain juga minta tolong untuk ngebantu nge-boost tentang penjualan sembako, bukan penjualan produk lokal, okay. Terus juga jangan mudik gitu-gitulah. Nah di situ tuh gue bingung kayak mereka bilang kita tuh nggak bisa keras emang untuk ngasih tahu para rakyat Indonesia nih. Yeah. Kayak kita nggak bisa keras menantang kayak mereka jangan mudik gitu. Tapi kalau menurut gue kita tuh malah harus keras gitu nggak sih? Yeah. Karena kalau misalnya kita nggak keras aja, maksudnya kita keras aja mereka kadang nggak ngikutin gitu loh. Apalagi kita lembekin. Dan maksud gue ya sebenarnya kan kenapa gue bagi-bagi sembako itu karena menurut gue semua ada di pemerintah nih. Pemerintah harus subsidi buat para
warga biar mereka nggak pulang mudik dan lain-lain, ngerti nggak sih? Dalam mengurangi penyebaran si penyakit ini. Cuman kalau kita nungguin pemerintah sampai kapan ya? Dan kita kan nggak bisa nyenengin 260 juta, nggak bisa semuanya kita bikin happy gitu loh. Dan kalau misalnya kita nungguin mereka bagi subsidi, terus ngebagiinnya gimana juga ngealokasin sampai ke 260 juta kan susah. Menurut gue kalau bukan dari kita siapa lagi gitu loh. Ica lo gak kosong-kosong amat ternyata ya. Ada lo isinya lo. Ca, tapi peran lo gede sih untuk, maksud gue dengan followers lo sebanyak itu untuk lo datang. Let's talk about misalnya teman kita like Rachel gitu. Rachel Fenya yang kemarin gak ada yang gerak duluan. Dan dia tiba-tiba datang-datang, nih gue buka donasi 5M, lo datang pada akhirnya 5M untuk bagi-bagiin gitu. Kayaknya orang baru sadar, oh ternyata peran orang-orang ini besar juga ya untuk membantu gitu. Dan begitu pula lo gitu. So beside that, kemarin pada akhirnya obrolannya berakhir di mana tuh? Kalau lo harus menjadi peran yang lebih besar atau apa? Nah akhirnya gue bilang, gue di situ karena mungkin kalau gue ngomong sama pemerintah mungkin gue gak akan didengar itu. Iya. Tapi karena di situ gue pakai, karena kita lagi Zoom banyak sama influencer lain, gue di situ lebih ngasih tau ke teman-teman gue influencer yang lain sih. Gue bilang di sana sama mereka, maksudnya lo influencer lifestyle lo tuh berapa sih? Gue jujur aja gue nyebutin angka ya, gue beli sembako untuk 100 kepala itu 12 juta, yes. Itu gak ada seberapa jujur. Iya. Gak seberapa, maksudnya lo 12 juta buat lo mungkin sebulan lo belanjain itu tuh di sisiin ini lo bisa nyenengin 100 kepala. Di situ tuh gue pakai buat ngasih tahu teman-teman influencer gue yang lain. Kayak lo bisa lo dengan uang segini aja lo bisa menghidupkan berapa kepala, 100 kepala. Iya, di situ makanya gue bilang, dan gue juga bilang sama mereka kayak gue ngomong ini ke kalian tuh bukannya mau pamer atau gimana, tapi ini dimulai dari kita. Bahkan gue depan banyak orang pemerintahan di situ gue bilang, kalau nungguin pemerintah sampai kapan ya? Gue bilang gitu depan mereka. Terus mereka gak? Iya, mereka diem aja. Gue salut lo bisa pakai Zoom sih. Iya kan? Itu dia, itu juga kayak gue bilang sama temen gue, ini gimana, enggak lo klik aja linknya, lo klik aja, oke. Gue tinggal klik link, oke gampang. Dan pada akhirnya di obrolan itu, you've said that it makes a total lot of sense gitu. Apalagi di masa kayak gini, lo harus, you gotta speak louder because no one's gonna speak louder other than us in our social media gitu. Tapi if you could change something right now, mungkin yang lo bisa ubah tuh apa sih dari kondisi kayak gini? Yang gue bisa ubah ya. Misal lo punya kekuatan kayak pemerintah gitu. Tapi penyakit ini harus tetap ada gitu. Gimana cara gue ngubahnya? Iya, berubah. Ya gue bakal, pasti duit pemerintah nih banyak. Gue bakal bantu warga dengan subsidi sebisa mungkin, entah bayarin mereka tempat tinggal, bayarin kontrakan, bayarin kosan. Banyak banget orang yang kosannya kayak 2 bulan 800.000, yes. Kayak itu kan gak seberapa gitu loh. Dengan maksud biar mereka tuh juga nggak pulang. Maksudnya kalau mereka pulang ini bakal makin menyebar, dan dengan makin menyebar juga makin lama kita kayak gini gitu loh. Makin lama juga perekonomian kita bangkit, karena pemerintah bilang ekonomi ini bakal bangkit tuh, bakal balik lagi tuh mungkin kemungkinannya tuh tahun depan. Oh shit. Jadi kita tuh bener-bener harus gerak mulai dari sekarang. Kalau kita benerin satu circle pasti bakal balik ke kitanya juga cepet gitu loh. Karena kan kita juga ngerasain kan. Kalau perekonomian diri lo sendiri karena COVID-19 ini? Pastinya berkurang. Itu juga berkurang. Gara-gara pekerjaan lo juga mulai hilang gitu. Iya, pastinya berkurang. Jadi gue sekarang berharap dari project-project yang ada di manajemen gue, di gue pribadi, sama yang ngandelin duit tabungan gue selama ini aja. Iya. Nah mungkin kalau lo bukan, kalau lo tetap kuliah, kalau lo untuk nggak ngambil endorsan pertama lo gitu, lo nggak mungkin punya power segede gini sih, Cak. Iya. Karena menurut gue connection tuh penting banget ya. Iya sih. Jadi kadang gue mikir mau lo sepintar apapun, lo harus effort lo harus lebih gede kalau lo gak punya connection. Iya. Tapi kalau lo punya connection di situ lo bisa belajar, sama menurut gue faktor luck lo bakal lebih gede. Iya. Gue sering kali ngobrol dengan beberapa orang yang I don't know that calls themselves YouTubers or influencers. I tend to be very skeptic about it karena it's lo biasanya hanya menggunakan power lo untuk kepentingan pribadi lo gitu. Dan it's what you're doing right now, it proves me wrong gitu. Kalau emang lo punya kuasa kayak gini, lo bisa melakukan yang lebih besar gitu. Dan I really wish people are doing that right now. Like you, like Rachel Fenya, like Arif gitu. Tapi di luar itu sekarang gitu, lo ada gak sih momen dimana
fuck gue harusnya jalan-jalan nih tahun ini nih, harus kesini, harus kesana, terus tiba-tiba hilang gitu untuk kepentingan lo. Enggak sih, gue tipe orang yang jarang menyesali sesuatu gitu loh. Jadi gue kayak ya udah gue go with the flow, dan emang kalau ini terjadi emang udah takdirnya terjadi gitu loh. Karena menurut gue ini cobaan pasti ada, tapi gimana caranya kita fight keadaan sekarang aja. Gue nggak bisa kayak aduh nyesel ya kenapa sih harus ada ini, mau sampai kapan gitu loh kita nyeselin keadaan yang ada. Justru dengan adanya kayak gini tuh lo malah di challenge untuk jadi diri lo lebih dari biasanya menurut gue. Jadi gue gak pernah menyesali, aduh gue kerjaan ini gak jadi nih, kerjaan ini gak jadi. Enggak sih, gue bukan tipe orang yang ya udahlah ya gitu. Ya udahlah ya, kayak semua cobaan tuh kalau menurut gue ini klise sih. Cuman kayak Tuhan tuh gak mungkin ngasih cobaan lo lebih dari yang lo bisa lewatin. Jadi kayak itu pegangan gue sampai sekarang, makanya gue gak jarang banget bawa sesuatu tuh di bawah stres gitu. Karena itu pegangan Padahal lo habis kehilangan anjing lo ya. Iya. Itu lo stres. Itu salah satu titik terendah di hidup gue. Oh iya, segitunya ya. Karena it was a very cute dog. Gue suka banget binatang. Iya. Gue dulu punya anjing, cuman emang itu tuh lebih dia master itu lebih nyokap gue. Jadi gue nggak terlalu ngurusnya, itu anjing pertama gue yang gue bener-bener sayang banget. Terus juga selama per karantina ini kan gue kan juga maksudnya spend time waktu sama dia terus gitu. Terus gue sayang banget lah, terus bener-bener nih takut kan sama anjing gue. Perginya tuh mendadak banget. Iya. Kayak jadi di situ tuh gue bener-bener gue trauma banget. Untuk Makanya punya binatang, iya lah. gue sempet banget kayak yang di Instagram tuh sempat ngomel-ngomel. Gue kan gak pernah banget kan ngomel-ngomel. Cuman orang tuh nge-push gue banget kayak kenapa sih gitu? Klarifikasi dong kak. Kenapa sih kok bisa meninggal gitu? Ngomong dong biar kita tuh juga belajar kalau kita punya binatang nggak segampang itu. Iyalah. Gue tuh tidur setiap hari tuh bisa kaget sendiri gitu karena waktu dia dying itu gue ngelihat depan mata kepala gue dan gue teriak di dokter hewan dekat rumah gue tuh gue teriak-teriak. Gue tuh tipe orang yang traumaan banget. Jadi lo marah ke siapa tapi? Enggak, gue teriak-teriak karena gue ngelihat jadi dia itu kan meninggal karena dia keracunan. Oh shit. Jadi pas gue lagi berjemur, gue di pinggir kolam renang, dia tuh gue lepas. Gue tuh nggak tahu kalau ternyata tuh di dekat situ tuh ada racun tikus. Dan keluarga gue juga nggak inget kalau pernah naruh racun tikus di situ. Dan gue tuh sampai dia meninggal pun gue nggak tahu kalau dia tuh kenapa. Karena kejadiannya itu dari dia ngejilat racun tikus itu kayak 3 jam, setelahnya 4 jam lebih baru ada reaksinya. Jadi gue bingung kenapa. Di situ tuh gue nggak tega banget. Gue kalau inget-inget dia di situ kayak kesakitan, kepanasan. Kan racun tikus itu kan bikin panas kan. Oke. Kepanasan gitu. Gak tau tuh sih, gue belum pernah nyoba. Anjir, boleh nih abis ini. Boleh. Coba, jadi lo lebih mendalami gitu ceritanya. Terus gue kayak pas setiap ngeliat itu tuh gue trauma, gue apa nggak bisa ditinggalin sendiri, dan setiap orang nanyain ke gue jadi nge-recall lagi di situ, makanya gue marah banget gitu. Ya iyalah, dan tapi itu nggak memberhentikan, nggak tahu sih, it would stop me from having pets sih sebenarnya. Karena gue jadi trauma juga untuk kayak gitu. Gue udah adopt anjing lagi sih sekarang. Karena gue bener-bener kosong, kayak ada yang kosong nih gitu. Gue juga harus ada yang ngobatin, tapi ya gitu deh, gue lagi sekarang gue protektif banget. Tapi tahun ini lo tipe orang yang ada plan untuk tahun ini sebenarnya bulan Juni, Juli gue mau kesini. Terus gara-gara hal ini semua hilang gitu. Ada lo banget, ada. Harusnya kemana lo? Gue harusnya ke Milan. Harusnya ke Milan? Bukan nama brand? Bukan sama brand. Emang gue pergi sendiri, udah planning pengen liburan. Tapi batal. Ya sudahlah. Masalahnya nih ke Milan nih gue dapet tiket gratis gitu. Oh shit. Dapet tiket kayak dapet door prize gitulah. Terus ya udah batal aja gitu. Lo ikut kompetisi juga ternyata? Enggak. Ini gue kayak ada acara terus gue dapet undian aja gitu. Oh oke. Tapi if you could be anywhere in the world right now di masa karantina kayak gini, lo pengen ada di mana, Cak? Di Korea sih gue. Lo pengen ada di Korea? Di Korea gue. Gila, absurd banget. Karena gue suka banget K-drama, jadi gue biar lebih mendalami. Gue kemarin waktu ke Korea pertama kali sama LV pun di situ gue tuh dari awal ngomong sama LV, makasih banget mbak, kayak K-dream aku selama ini tuh akhirnya tercapai gara-gara aku diajak sama LV. Dan selama gue karantina kan gue nonton
ini terus kan kayak drama. Jadi gue kayak sekarang gue pengen banget balik ke sana deh. Pengen banget balik ke Korea. Tell us about LV dan Korea. Oke. Kan kita pura-pura gak tahu nih Iya, gara-gara tadi gak kejadian apa-apa nih, Ca. Iya. Emang gue belum pernah cerita gitu kan. Belum. Gue juga baru tahu nih. LV dan Korea. Oke. First thing first, lo adalah apanya LV? BA berarti? Enggak ya? Lebih ke friends of LV. Ih, keren banget ya. Keren gak sih, Ca? Keren banget. Bangga banget gue sama diri gue. Sumpah. Kayak kalau gue punya CV itu paling pertama gue tulis ya. Gue Nazla Alifa. Terus tanggal lahir belakangan lah. Tanggal lahir belakangan. Nama kalau bisa belakangan. Belakangan. Friends of LV. Iya. Lo ditawarinnya gimana, Ca? Ditawarinnya awalnya kalau misalnya brand-brand fashion gede gitu kan pasti mereka awalnya ngajakin gue ketemu dulu. Kayak mereka pengen tahu gue tuh gimana sih orangnya. Bukan yang kayak gue mau ngajakin lo kerja sama nih. Enggak, pasti kalau ngomong kayak kita ketemu yuk ngobrol-ngobrol gitu. Pas ngobrol-ngobrol awalnya kayak oh ya ini kita mau ini dong apa namanya kamu nge-post LV bababam. Awalnya kayak gitu. Sampai akhirnya dia nawarin gue pergi ke Bangkok. Oke. Pergi ke Bangkok untuk datang previewnya. Jadi preview itu cuma kayak collection dari show-nya dibawa untuk dibuka preview untuk di hari juga. Nah terus makin lama kerja sama gue ditawarin lah yang gue ke show-nya dia itu di spin-off show namanya. Jadi dia ngulang show mereka yang ada di Milan atau New York gue lupa diulang di Korea. Terus gue nanya dong. Ini siapa lagi yang berangkat? Enggak kamu doang. Kok gue doang gitu kan. Terus pas gue sampai sana. Lo sempet kayak Aylahu gitu. Gue kayak hah Kayla gak diajak nih kenapa gue gitu. Apa Kayla gak bisa ya makanya gue. terus akhirnya gue berangkat ke sana. Dan pas gue ngeliat kayak guest listnya tuh gila-gila banget gitu kan. Gue ada cerita lucu nih. Jadi sebelah gue nih sebelah gue nih ada artis Korea, tapi dia tuh dikerubutin nama wartawan gitu, tapi gue nggak tahu dia siapa, gue harus tahu dong, maksud gue kayak gue sebelah siapa nih keren nih gue nih, terus gue langsung gue fotoin karena di situ ada namanya kan, gue fotoin gue kirim ke cowok gue, saya googlein dong ini siapa, ini mantan personal SNSD Jessica Jung kalau nggak salah, gue kayak keren banget gue sebelahnya, gila gue bangga banget sebelahnya Alea Limei. Dan gue emang follow Alea Limei dari lama jadi gue udah tahu gitu. Nora, tapi gue depan mereka gak Nora. Oh enggak dong, kalau iya kan lo friends of LV. Gue sederajat sama lo gitu. Terus sebelahnya lagi Peggy gue kalau ketemu Peggy gue agak Nora sih jujur. Iyalah, lo biasanya di depan Peggy gue ya kan. Ini di sebelah gue gitu kan. Di situ gue kayak ini highlight hidup gue udah bukan tahun 2019 tapi highlight hidup gue gitu loh. Dan di sana kan LV lo bayangin deh, semua orang datang tuh artis-artis tuh pada bawa hairstylist, bawa makeup artist, gue sendiri. Dan itu acaranya padet banget. Gue bener-bener dari awal datang keramas, nyatok, ini muka sendiri. Sampai hari terakhir yang buat show-nya tuh gue udah gak kuat, akhirnya gue ke salon di hotel. Bener-bener gue ke salon terus gue udah deg-degan banget soalnya yang ngerjain rambut gue tuh kayak Ajuma di film-film Korea, tau gak lo ibu-ibu salon Korea, gue kayak anjir kalau rambut gue kayak Ajuma Korea gak LV banget gitu kan, tapi untungnya berhasil dong. Ya. Gila, kalau lo pikir-pikir itu kan salah satu highlight hidup lo, thanks to the gram gitu, thanks to Instagram. Cuman di luar itu highlight lo apa lagi nih? Jalan-jalan udah pasti sih, Ca. Jalan-jalan iya, itu salah satu dulu tuh gue sempet banget mikir kalau misalnya goals hidup gue tuh jalan-jalan. Oh jadi Panji petualang lah ya. Iya gitu, kayak karena kalau gue jalan-jalan tuh gue bisa menemukan diri gue sebenarnya sama pikiran gue tuh lebih kebuka gitu. Lo juga kan, lo juga suka traveling kan? Iya. Dulu gue follow lo gara-gara lo suka traveling gitu, gue ngeliat lo suka road trip gitu kan. Cita-cita gue sampai sekarang tuh untuk tinggal di mobil sebenarnya. Gila sih, gue ngeliat lo sempet ke Lampung ya? Sempet ke Lampung pakai mobil. Seru banget gitu. sih, itu gue pengen banget tuh kayak gitu-gitu tapi belum sempet sih. Lo mungkin tempat-tempat pelosok kan yang lo suka. What are the best places you've been to? Labuan Bajo one of the best sih, walaupun maksudnya semua orang udah pernah kesana tapi tetap aja. Gue kemarin kesana, lo lama ya, dulu pernah juga kan ke Labuan Bajo? Enggak, gue baru pertama kali kemarin. Baru pertama kali kemarin? Iya, bulan Oktober tahun lalu. Nah sebelum lo tuh gue waktu itu, gue acara. Oh yang Makaucit ya? Iya gue Makaucit, terus gue mikir kan, ini tempat semua influencer kesini.
gue ngerasa kayak it's just one of those places gitu. Tapi pas gue di sana. Itu pertama kali juga? Iya, gue pertama kali pas gue di sana gue kayak bangsat emang bagus banget ya. Sebagus itu. Dan yang gue gak bisa bayangin adalah nih Ayla Dimitri naik tangga sebanyak ini terus masih cakep di atas, gimana caranya sih? Gue sampai atas udah ngamut cuy. Sumpah. Lo tau maksud gue kan? Iya. Yang batu itu kan? Iya, bener-bener udah mood gue udah ketinggalan di bawah gitu loh. Ngerti gak sih? Udah sampai atas gue udah mau foto-foto, gue udah yang kayak udah gak mood sih. Gue tipe yang kayak kalau misalnya traveling tuh gue juga gak, gue foto mungkin 5 menit pertama. Abis itu udah nikmatin? Abis itu udah enggak. Iya. Ada gak sih tempat-tempat yang lo pengen banget datangin? Gue udah pernah ke Raja Ampat tapi gue masih pengen banget kesana. Karena waktu itu gue hampir mati di Raja Ampat, jadi gue pengen ulang lagi. Karena gue ini baling-baling mesin kapal gue mati 2 dari 3. Terus airnya udah keburu pasang, udah gede. Gue sama bokap gue, jadi waktu itu gue jalan-jalan sambil nemenin bokap gue survei tempat gitu. Oke. Terus sampai sana badai, mesin kapalnya mati, terus gak ada sinyal. Oh shit. Salahnya kita gak ngecek tuh kapalnya itu radarnya mati cuy. Waduh. Jadi pas di tengah-tengah gue tidur, gue kalau yang kayak gitu tuh orangnya nggak panik kan. Pas kapal gue terombang-ambing gue kayak kora-kora nih, santai aja. Gue malah tidur. Yang bikin gue panik gara-gara bokap gue bangunin gue, Caca bangun zikir. Ya aduh, disuruh zikir. Gue udah kayak ada apa nih? Ternyata bokap gue panik gara-gara ABK-nya udah panik. Kalau ABK tenang kan ya udah. Ini ABK-nya yang kayak anak-anak laut gitu tuh udah pada panik-panik yang kayak Pak kalau bisa telepon ke darat. Akhirnya gue bisa tuh nelfon ke darat gak ada sinyal kan? Nah awalnya gak bisa, sampai pas ada sinyal, kelihatan pulau dikit akhirnya ada sinyal. Nelfon kapal lain untuk jemput, di tengah-tengah situ gue juga gak tahu tuh gimana dia bisa nemu. Di tengah-tengah gue harus loncat dari keadaan hujan dan kapalnya terombang-ambing ini, gue harus loncat ke kapal satunya. Seru gak tapi? Seru banget. Tapi pada saat itu gue gak nyadar kalau gue mau mati. Sampai hotel gue baru kayak anjir kita hampir mati ya gitu. Tapi zikir dong. Zikir lah gue. Kayak langsung. Apakah ini akhir hidupku gitu kan. Auto Islam langsung. Gue pengen banget waktu itu pernah siapa ya? Tara waktu itu kalau nggak salah ditanya Tara Basro. Where could you be? If you wish you could go anywhere in the world, where would you be? Terus dia jawab yang gue mikir kayak ih gila keren banget nih jawabannya. Antartika. Karena dia bilang gue gak pernah ngeliat garis putih sama biru doang udah pol. Biasanya kan biru terus putih gitu ya sih langit. Jadi kebalik kayak salju, langit. Aku pengen banget ngerasain. Keren sih keren. Lo mungkin tipe orang yang lebih pantai atau? Gue pantai sama tempat yang adatnya kental banget gitu. Oh keren. Iya, gue suka banget tempat-tempat yang kayak gitu kayak gue pengen banget ke Toraja. Gue pengen banget kalau lagi ada festival adat di sana, gue pengen banget ke sana. Yang ada sama pantai Ibiza sih. Itu gue udah pernah juga. Oh udah pernah juga ya, kayak Monaco kan? Gitu. Iya. Monaco belum. Gue pengen belum. Dan maksud gue banyak banget plan tahun ini yang sadly it has to be gone. Salah satu plan gue tahun ini adalah sebenarnya road trip dari Milan ke Tuscany ke bawah. Ya, gue udah nyewa RV. Oke, maksudnya apa lo kesana? Gue sama tim Magna Talks tadinya. Oke. Gila ya duit kita banyak banget ya, gila ya, gokil ya. Gue bisa kali ngirim CV di sini, udah tau kan CV gue apa aja. Tapi gara-gara hal ini, it all has to go away gitu. Cuman yang lo syukurin dari pandemik ini nih apa sih? Kalau gue pribadi adalah waktu gue dengan keluarga. Sama sih, gue juga kayak gue lebih jadi bisa mikirin hal yang gak biasa gue pikirin. Gue jadi tahu hal-hal yang gak gue biasa lakuin, misalnya kayak gue jadi sering ngobrol sama adik gue bisa spend time waktu sama peliharaan gue. Dan banyak banget sih kayak gue yang tadinya mungkin gue ke manajemen gue itu gue masih terbagi banget, sekarang gue bisa lebih fokus ke sana gitu. Dan gue lebih gue kalau misalnya ada sesuatu negatif pasti gue selalu mikirin bright side-nya sih. Pasti kalau ada sesuatu yang terjadi pasti kita tuh bakal dapet yang lebih dari ini, tapi cuma ke pending aja gitu gue mikirnya. Keren banget loh. Ini cuma di pending aja dan kebetulan pendingnya 6 bulan. Iya, gak apa-apa. Tetap positif aja siapa Kak. Siapa tahu 6 bulan ini gue tiba-tiba bisa jadi apa, gak tahu kan? Oh iya, ya kan? jelas. Tiba-tiba gue bisa jadi penyanyi atau tiba-tiba gue jadi Kalau penari udah ya? Penari udah. Penari udah. Itu udah mendadak gitu. Karir lo di TikTok gimana menurut lo? Gue lagi ini sih mendaki karir gue di TikTok. Di sana ya?
Gue inget banget lo pas lagi TikToknya, gue DM lo, gue nanya, Cak lo dibayar gak sih sebenarnya? Iya. Semua orang ngira gue dibayar, gue pengen dibayar. Pengennya sih dibayar, tapi sampai sekarang gak ada yang... Ini kalau TikTok dengerin lo bilang apa, Cak? Kasih gue saham 1% aja. 1% ya? 1% aja, gak apa-apa deh. Tapi gara-gara lo gak di-approach, akhirnya lo menyanyi kemarin ya? Wah itu gue mikirnya 1 juta kali, jadi itu baru semalam ya. Jangan coba-coba, jangan seakan-akan gue pede banget nih selama gue karantina gue nyanyi terus, enggak gila. Itu bener-bener, gue ngeliat ini kan, ngeliat Eva Celia, wah bagus banget nih suaranya. Kan dia emang penyanyi, Cak. Iya bagus banget, terus gue ngeliat Audrey Tapehero, Tessa Sumendra, kayak gue agak tergugah dikit nih kan, kayak jadi nyanyi-nyanyi sendiri, gue iseng aja gue bikin video, terus gue upload. Dan ya. Dari 1 menit gue upload setengahnya, soalnya setengahnya jelek. Tapi gue kalau ngeliat kayak gitu, gue kemarin ngobrol sama teman-teman musisi gue kayak gila lo, gue tuh berharap lo gue bisa bayar musik. Asli gue juga, gue kalau misalnya disuruh pilih gue pengen banget jadi penyanyi. Tapi kayak kalau gue jadi penyanyi atau jadi musisi kayak gue sombong banget ya, Cak. Sama gue juga, kayak gue batuk aja nyanyi gitu loh kayak gitu. Untuk kita gak dikasih bakat itu ya? Iya makanya kita gak dikasih soalnya kita kayak gini. Kayak gitu. Cak, lo bukan Scorpio ya? Bukan. Lo hari terakhir seorang, bukan. Libra. Lo percaya dengan astrologi? Sangat percaya. Sangat percaya. Sangat percaya. Lo tipe orang yang apa berdasarkan astrologi yang beredar di sana dan kenyataannya lo seperti apa? Gue labil banget sih orangnya. Emang kayak gitu ya? Selabil itu gue orangnya. Jadi kayak gue gak susah banget menentukan pilihan. Terus kalau ditanya tuh gue bingung mau jawab apa karena udah banyak banget di otak gue gitu loh. Susah keluarinnya ya? Susah keluarinnya gitu, gue susah nge-describe-nya. Gue Libra banget sih menurut gue. Oh itu definisi seorang Libra itu lo ya? Tapi di sekarang kalau misal lo lihat Libra itu tipe orang yang harus mendapatkan apa yang dia inginkan atau enggak? Iya. Dan lo selalu mendapatkan? Iya, gue selalu mendapatkan apa yang gue inginkan. Kayak kalau gue suka sama cowok, gue harus dapet nih cowok. Kalau nggak ada pilihan. Kalau nggak mungkin karena gue berarti nggak suka. Lebih maksa, ngerti nggak lo? Maksa gitu. Kayak gitu sih, gue kayak apa aja harus gue fight kayak, tapi gue orangnya santai. Cuman nggak tahu kenapa, mungkin faktor luck juga at the end of the day pasti gue akan ngedapetin. Pasti akan lo dapetin. So I guess when you're following an influencer, you don't just follow the content. You follow her opinions. You follow the truth gitu. Dan lo selalu jujur gitu. Lo bukan orang yang kayak sugarcoating your opinions. And you're always funny, you're always joking around gitu. Cuman kalau kita mundur gitu, apakah lo dari dulu kayak gitu? Pas sekolah kayak gitu kah? Dari dulu gue kayak gini sih orangnya, gak pernah berubah. Cuman gue sekarang lebih awkward aja orangnya. Gitu. Dulu lo maksudnya pas SMA, SMP tuh lo anaknya mana sih? Kayak bawel kah? Gue dari dulu bawel, gue dari dulu gak bisa diem, gue dari dulu gampang banget temenan sama orang, gampang banget ngobrol sama orang. Cuman semenjak gue mendalami dunia perkonten creatoran ini, gue tuh lebih peduli sama omongan orang kali ya. Jadi gue jadi lebih nggak se-reckless dulu gitu loh, gue jadi lebih hati-hati. Jadi gue tuh kayak jadi lebih awkward gitu jadinya. Lo udah gak young, wild, and fun gitu? Udah, dulu gue gitu kan. Dulu gue kayak kalau di ASFM lo liat sendiri gue kalau ngomong asal banget. Sekarang gue kayak mana ASFM gue di-hack lagi, gue gak bisa diaktif. Emang dulu lo di-hack ya? Gue di-hack, terus gue bikin baru. Jadi yang lama gue nggak bisa diaktif, jadi orang-orang mungkin bisa baca. Tapi nggak tahu ya, kita bacot-bacot banget sih dulu. Ya kan, dulu di ASFM kayak kalau ngomong tuh kasar banget gitu. Kalau dikatain orang tuh kayak apaan sih lo tai gitu. Iya kayak lo lebih fuck aja. Iya bisa kayak gitu. Tapi kalau sekarang gue kayak lebih kayak lebih hati-hati karena menurut gue yang ada di internet bakal stay forever selamanya gitu. Tapi kalau dulu lo mengambil 1 major, setengah online setengah enggak gitu. Itu jauh dari apa yang lo lakuin sekarang. You could have taken, I don't know, beauty, apa sih, ada S-Mod, ada fashion design, there's lots of things, tapi lo enggak. Kenapa gue bisa dulu ambil itu karena emang tadinya tuh gue sebenarnya pengen ambil fashion. Oh sempat kepikiran? Emang awalnya banget, cuman bokap gue kurang setuju. Karena bokap gue itu kan punya I.O. Jadi dia pengen gue ada basic komunikasinya lah. Tapi sebenarnya kepake juga sih komunikasinya, karena kan ada kayak praktek lo, public speaking dan lain-lain tuh masih kepake sampai sekarang. Cuma dulu tuh gue gak mau ambil fashion, kata bokap gue,
kalau fashion, kalau taste kamu udah bagus, kamu pasti bisa belajar sendiri gitu. Bukannya gue bukannya bokap gue menyepelekan yang udah ada ya, cuman itu menurut bokap gue aja gitu loh. Kalau menurut gue sih kayak gue pengennya dari dulu ambil itu, cuman kayak kalau gue ambil itu pun kayak gue nggak lulus juga deh. Tetap. emang anak batu aja udah. Emang nggak bisa aja gitu duduk kerjain tugas tuh gue nggak bisa. Lu nyontek mulu berarti ya? Nyontek mulu, gue jago banget nyontek. Jago banget bakat nyontek. kayak passion sih kayak di situ ya. Bakat banget, kalau ada pelajaran nyontek gue nomor 1 sih sumpah. Tapi UN gue aja, gue maksudnya gue tuh ngerasa gue nggak bego gitu lah. Gue ngerasa gue malas aja. Gak ada yang bilang juga lo. Gila UN gue aja gue masuk 5 peringkat 5 besar. Cuy. Gokil. IPS, gokil kan? Gokil. Itu bakal gue taruh di CV gue juga. Itu ada tuh di CV tuh ya. Tapi kalau di rumah lo anaknya apa? Adik lo tuh ada adik yang pintar atau gimana? Gue paling pintar sih tetap. Oh lo tetap paling pintar? Iya menurut gue tetap paling pintar. Menurut lo? Menurut gue. Kalau faktanya? Adik gue lebih rajin. Gue lebih pintar. Kayak gitu tetap keke anjir. Tetap keke. Tapi di luar itu if you could apa ya realize bahwa pasti setelah bertahun-tahun lo main sosmed atau there was ASFM, there's Instagram gitu. If you could change something yang, kayaknya ini harusnya nggak gue post deh. Ada gak sih hal-hal kayak gitu? Ada sih ya di ASFM gue dulu itu kalau gue bisa sama di Twitter. Dulu gue kalau ngomong asal banget kan. Asal banget ya. Kayak kalau ngatain orang tuh bisa kayak kasar banget gitu. Gue gak tahu kalau misalnya one day tiba-tiba gue jadi jubir itu kan bisa jadi boomerang banget buat gue. Lo masih optimis. Iya. Masih optimis. Masih optimis, gak ada yang tahu loh. Gak ada yang tahu kalau tiba-tiba gue jadi jubir. Ya siapa tahu tahun berapa nanti gue milih lo sebagai presiden kan gue juga bisa ada. jadi loh. Bisa jadi. Ini bakal jadi history gitu podcast ini. gue tapi gara-gara lo ngomong gitu ada satu hati-hati di internet tuh bangsat banget ya. Dia pernah nge-retweet Twitter Raisa tahun 2009. Apa? Tuh. Bangsat di motor-motor. menurut gue itu kenapa lo harus hati-hati di internet. Kan? Lo itu gak akan tahu lo tuh bakal jadi apa in the future. Iya. Coba kalau Raisa tahu dia jadi Raisa kan kayak iya gak mungkin kayak lah. gak mungkin nih gue nge-tweet kayak gini gitu. Tapi at this point now gitu lo ke depannya tuh mau ngapain lagi sih Cak selain manajemen lo? Ada yang lo look up tuh gak sih? Gue pengen berkeluarga sih. Oh itu diburu-buru ya? Enggak buru-buru juga, enggak. Cuman kayak itu salah satu yang bikin gue excited. Really? Having a family? Lebih ke punya keluarga, punya anak. Gue gak sabar pengen ngedidik anak gue jadi orang seperti apa. Iya. Karena kayak menurut gue generasi kita mungkin banyak yang stres gara-gara orang tuanya juga. Ya gak sih turun ke bawah. Tapi orang tua lo kayaknya seru deh. Orang tua gue seru alhamdulillah. Iya. Tapi ada lah pasti kayak masalah-masalah gitu. Cuman gue tuh semangat banget punya anak tuh, gue semangat banget kayak generasi anak gue gimana sih gitu. Penasaran Karena kayak emang masa depan tuh pasti ada di generasi di bawah-bawah kita kan. Nah itu kan semua based on kita gimana ngajarin anak-anak kita. Nah itu gue yang penasaran banget sampai sekarang. Lo gitu. mau anak lo jadi kelinci percobaan lo ya? Iya, sebenarnya pacar gue sih udah gue jadiin kelinci percobaan. Oh udah. Gue didik dari sekarang gitu loh. Untuk gue nanti yang bener gue terapin ke anak gue, yang salah gak gue terapin. Yang salah gitu. gak lo terapin, itu gue setuju sih. Iya. Tapi with this plans right now, lo anything closer yang mungkin mendekat lo akan ada apa? Lo dulu pernah bilang kalau lo mau bikin, I don't know, is it your own makeup or something like that? Iya, gue pengen banget punya bisnis, punya brand sendiri, entah di makeup, entah di fashion, tapi gue belum tahu sih sejauh ini. Iya. Tapi Dan gue pengen banget. lo kalau mungkin bisa dikasih tahu orang kalau mau apply CV boleh kali ya langsung ke lo entah mau boleh, jadi boleh. apa terserah ya. Boleh nggak ada yang tahu kan? Gak ada yang tahu Iya, tapi kirim bisa. aja dulu. Kirim aja gitu. deh. By the way gue lagi butuh videographer jadi boleh. Oh keren. Ini dikira LinkedIn kali ya. Gak ada yang tahu. Benar, gitu kan. gak ada yang tahu. Anything else you wanna add from this podcast? Apa? Sorry? Ada lagi yang mau lo tambahin dari podcast ini? Nggak ada sih. Kalau kata gue, you know, for all of you yang mungkin lagi di rumah, nikmatin waktu-waktu di rumah. Betul. Menurut gue yang lagi di rumah selain harus jaga kesehatan fisik, kita juga harus jaga kesehatan mental. Benar, lo ikutin meditasi-meditasi di Instagram Live tuh Iya, biasanya karena banyak yang tuh. stres banget. Kayak percuma fisik kita sehat tapi kalau mental enggak gitu loh. Gue ngerasa di saat-saat kayak gini haters gue makin banyak. Karena mungkin orang gak ada kerjaan kali di rumah ya. Lo keren, iya. Jadi kayak gue ngelakuin apa dikit salah karena mereka gabut juga. Jadi gue gak menyalahkan. Iya. Karena gue pun juga stres sih. Kayak gue Lo kayak kalau dapet haters tuh lo langsung kena banget ya, Cak? Gue orangnya baperan. Jadi gue kayak
gue selalu mikir kayak jangan buang energi gue buat bales, tapi ujung-ujungnya gue kepancing juga gitu, Lo kadang gue parah bales juga. Cuman itu sih mungkin gue memaklumi karena banyak yang di rumah, jadi makin gak ada kerjaan, jadi makin stres. Karena gue pun juga stres, tapi itu dia, kita harus cari kegiatan, entah tetap ngobrol sama teman, Benar. atau misalnya cari kegiatan yang gak biasa dilakuin. Iya, dan untuk kalian mungkin yang menikmati ini, semoga by the time this is out, semoga virusnya udah gak ada ya. Kita semoga besok juga udah gak ada sebenarnya, biar kita bisa balik ke kondisi masing-masing. With that said, you know, I think it's important dan banyak orang juga sekarang untuk ngelihat kayak, someday I wanna be like you, I wanna be like Nazla Alifa yang kayak, you know, basically it's getting paid to be yourself. Yes. And it's such a dream job to have, and I hope everybody feels it someday. Yeah. Kalau gitu, nama gue Yas Lawrence. Nazla Alifa. And I'll see you guys next week. Bye-bye.